Oke, selamat malam teman-teman. Oke, baik. Pada ini kita diberikan kasus, yaitu tentukan rumus yang mirip dengan nomor 17 dan 18 untuk suhu dalam persegi panjang R. Ketika sisi bawah R dijaga suhu Fx dan sisi lainnya dijaga 0 derajat Celcius. Nah, dari kasus ini menurut teman-teman apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Menurut saya yang pertama yang kita lakukan itu dari pertanyaan ini kita harus menyajikannya dalam bentuk gambar. Oke, baik. Menurut elegansi, yang pertama kita harus membuat kasus ini ke dalam bentuk gambar. Mungkin saya sedikit tambahan teman Ernest, kan kita menyajikannya dalam bentuk gambar, tapi sebelumnya kita lihat dulu persamaan 17 dan persamaan 18 itu seperti apa gitu. Oke, baik. Dari Jelita, yang pertama kita harus melihat dulu bagaimana persamaan nomor 17 dan 18. Nah, dari soal yang ada bahwa persamaan nomor 17 dan 18 yaitu UXY sama dengan sigma UXY sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari UN X, Y UN XY sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN star sin NPX per A sin hiperbolik NPY per A sin hiperbolik NPY per A PY per A. Nah, AN starnya sama dengan AN starnya sama dengan 2 per A sin hiperbolik NPB per A. Oke, baik. Berikutnya kita akan membuat. Oh iya, teman Ernest, kan itu seharusnya kita lanjutkan lagi, kita kalikan dengan integral dari 0 sampai A Fx sin NPX per A dx. Oke, terima kasih sudah Oke, dan di sini ditambahkan lagi integral dikalikan dengan integral. Di sini dikalikan integral 0 sampai A dari Fx sin NPX per A dx. Oke, yang berikutnya kita akan membuat kasus ini ke dalam bentuk gambar. Baik teman-teman, menurut saya dari kasus ini juga kita harus menentukan pertanyaan utama dari gambar dan persamaan 17 dan 18 yang telah ditentukan. Oh iya, baik. Oh iya, berlupa ya. Bagaimana menurut teman-teman? Ini pertanyaan utamanya apa? Nah, kalau dari sini, kalau menurut saya ini kita menentukan suatu persamaan baru atau persamaan yang tepat dari R dan P atau bagaimana menurut teman-teman? Yang menjadi pertanyaan utama. Iya. Seperti yang saudara Aden bilang kan tadi, menentukan persamaan dari si ini. Tugas kita selanjutnya itu menentukan persamaan dari si gambar ini, dari si soalnya. Lebih tepatnya pertanyaan utamanya itu kita menentukan persamaan yang tepat untuk gambar. Nah, di mana sisi lainnya itu sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas U itu sama dengan 0 dan sisi bawahnya U sama dengan Fx itu. Jadi pertanyaan utamanya kita mungkin menurut saya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan utama yaitu
menentukan persamaan yang tepat dari panjang R. Persegi panjang ya. Persegi panjang, sorry. Dari persegi panjang R. Oh iya teman-teman, setelah kita gambar, mengetahui persamaan 17 dan 18, apa yang harus kita lakukan? Mungkin menurut saya setelah adanya pertanyaan utama dan juga adanya gambar pada papan ini, mungkin kira-kira persamaan apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan situasi dari gambar tersebut. Saya ingin menjawab, menurut saya kita harus menggunakan persamaan Laplace 2 dimensi, di mana persamaannya itu do kuadrat U, persamaan Laplace, di mana persamaannya itu adalah do kuadrat U per do X kuadrat, do kuadrat U per do X kuadrat, do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, saya ingin bertanya, tadi kan persamaan ini, nah dari mana sih, mengapa kita pilih persamaan Laplace 2 dimensi untuk menyelesaikan masalahnya? Oke, baik. Menurut saya teman-teman, mengapa kita menggunakan persamaan Laplace 2 dimensi? Ini karena kita lihat, mari kita lihat kembali ke gambar ini. Ini merupakan bentuk persegi panjang, Oh iya. sehingga kita bisa menggunakan persamaan Laplace 2 dimensi. Iya, dalam bentuk beda ya makanya. Ya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui persamaan Laplace 2 dimensi, berikutnya kita akan menghubungkan persamaan ini ke dalam solusi umum yang sudah kita ketahui bersama, yaitu UXY sama dengan Fx kali GY. GY. Nah, selanjutnya substitusi UXY-nya itu kita substitusi ke persamaan Laplace 2, lalu kita kalikan dengan 1 per Fg, diperoleh 1 per F. Oke, berarti dari sini nih kita peroleh di bawahnya 1 per F kali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan minus 1 per G minus 1 per G kali do kuadrat U per do Y kuadrat. kuadrat. Oke teman-teman, setelah kita dapat 1 per F kali do kuadrat U per dx kuadrat sama dengan 1 min 1 per G do kuadrat U per dy kuadrat, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin dari saya, karena dua fungsi fx dan gy itu harus ala konstan, maka persamaan ini kita dapat tulis bahwa persamaan ini itu sama dengan negatif k kuadrat atau sama dengan k negatif k. Jadi persamaan ini 1 per f kali do kuadrat U U per do X x kuadrat kuadrat sama dengan min g kali do kuadrat U per do y kuadrat sama dengan negatif k kuadrat sama dengan negatif k. Oh, berarti ini andaikan ini nih dengan k kuadrat. ya kita misalkan dengan Misalkan dengan negatif k. Oke. Mungkin teman-teman saya mau bertanya, kenapa di situ harus negatif k gitu, tidak k atau 0 gitu, kenapa harus negatif k? Nah, ini kalau menurut saya ini harus konstan, dan konstan itu harus negatif. Mengapa demikian? Karena jika di sini sama dengan 0, maka nanti itu tidak ada solusi. Begitu juga kalau misalnya positif, jadi nanti itu tuh tidak mempunyai solusi yang tepat sih, karena yang kita cari yaitu kan
persamaan yang tepat. Jadi jika kita menggunakan positif itu tidak menemukan solusi tersebut. Oke, baik teman-teman, dari sini kita dapat dua persamaan. Teman-teman bisa hapus dulu ini. Nah, atau kita pisahkan menjadi dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu A per F kali D kuadrat U per DX kuadrat sama dengan min K. Nah, atau bisa ditulis D kuadrat U per DX kuadrat ditambah dengan FK sama dengan 0. Itu persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2-nya kita tulis min 1 per G dikali D kuadrat U per DY kuadrat sama dengan min K, sehingga bisa ditulis D kuadrat U per DY kuadrat dikali dengan KG sama dengan 0. Itu persamaan kedua. Nah, setelah kita mengetahui dua persamaan ini, apa yang harus kita lakukan menurut teman-teman? Sebelumnya mungkin saya memperbaiki yang di bagian A tuh kuadrat itu harusnya 2 kuadrat F. Oh ya, itu 2 kuadrat F. 2 kuadrat F ya. Berarti dari sini aja 2 kuadrat Ya, itu F. kayaknya itu tetap Ini. Oke, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Menurut saya berdasarkan batas kiri dan batas kanan itu kita dapat diketahui bahwa F0 sama dengan 0 dan FA sama dengan 0. Oke. Dan K sama dengan NP per A dikuadratkan. Nah, K sama dengan K sama dengan NP per A dikuadratkan. Oke. Nah, dari sini solusi bukan nolnya bagaimana? Menurut saya solusi bukan nolnya itu kita bisa buat fx sama dengan fnx itu sama dengan sin npx per a. Fx sama dengan, berarti F besar X nya sama dengan F besar NX. F kecil. Fx sama dengan F besar Ya, fx fnx 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 sama dengan sin npx per a. Nah, setelah kita mengetahui persamaan bukan nol dan F0 nya sama dengan 0, FA nya sama dengan 0, nah solusi persamaan bukan nolnya ini toh. Ya, Nah, setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Kayaknya ini mengarah-arah ke jawaban dari pertanyaan utamanya kita ya. Ya, betul sekali teman Erna. Oke, kita lanjut, apa yang harus kita buat? Nah, kan ini hubungannya dengan persamaan persamaan yang satu kan? Iya ya. Berarti jangan lupa untuk persamaan 2. Nah, oh ya, ini menjadi persamaan 2. Persamaan 2. Kita lanjut ke Oke. persamaan 2. Oh, berarti selanjutnya kita akan mengerjakan persamaan 2 ini. Iya. Oh, menurut Oke. saya seperti itu. Nah, berarti nilai K-nya kita sudah dapat ya? Ya, tadi Nilai K-nya NP per A dikuadratkan. berarti substitusi nilai K ke persamaan 2. Oke. Berarti diperoleh 2 kuadrat 2 Y kuadrat G per 2Y kuadrat kurang NP per A per A dikuadratkan dan dikali G itu sama dengan 0. nah, dari sini kita berarti bisa perolehkan persamaan karakteristiknya ya. Oke. Persamaan karakteristiknya yaitu GY sama dengan
GNY. Nah, sama dengan AN E pangkat NP Y per A ditambah BN P E pangkat min dari min NP Y per A. Nah, setelah kita mengetahui persamaan karakteristiknya, kayaknya sedikit lagi, 2 langkah lagi mungkin kita bisa sudah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini ya. Oke, berikutnya apa yang harus kita lakukan lagi setelah kita mengetahui ini? Oke, silakan. Berikutnya kita bentuk suatu persamaan GNY. Sudah support. Ya oke teman-teman, setelah kita mengetahui persamaan karakteristiknya yang ini, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya kita menentukan syarat batas. U-nya itu sama dengan 0, sehingga GNX sama dengan 0, maka si GNX-nya sama dengan 0, maka GN0-nya itu sama dengan AN ditambah BN sama dengan 0. Kita pindah ruas hingga BN itu sama dengan minus AN. Nah, selanjutnya GNY itu sama dengan AN dikali E pangkat NPY per A dikurang E pangkat min NPY per A sama dengan 2AN dikali sin NPY per A. Itu sama dengan AN sin NPY per A bintang. Persamaan itu kita buat bintang 1. Itu sama saja AN sin NPY per A itu sama saja dengan 2AN. Oh, berarti 2AN itu sama dengan AN bintang gitu. Ya, Pak Enzo. Ini persamaan bintang. Oke. Persamaan bintang. Oh berarti ini misalkan yang persamaan bintang 1. Teman-teman, mungkin kita lupa kalau sebenarnya itu persamaan bintang 2. Persamaan bintang 1 kan yang FNX gitu. Supaya kita bisa hubungkan dengan solusi umum yang kita ketahui. Oke, sekarang kita sudah menemukan 2 persamaannya. Berarti kayaknya tinggal 1 langkah lagi ya. Semoga. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum itu kita lihat lagi gambar ini. Di sini kan diketahui bahwa sisi samping dan atasnya U-nya sama dengan 0 toh. Nah, setelah itu di bagian bawahnya, sisi bagian bawahnya itu U-nya sama dengan Fx. Nah, yang harus kita buat bagaimana menurut teman-teman? Begini, mungkin kita lupa tulis dulu. Tadi kan Fx harus dikali dengan GY kan? Berarti tulis dulu Fx kali GY, baru kita bahas berdasarkan gambar. Oh, UXY-nya sama dengan Fx kali GY. UNXY. Iya, ya. Nah, Fnx NX GNY. Oh, berarti kita berarti persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ke sini. Iya, iya. Oh, oke, berarti persamaan bintang 1 dan bintang 2 kita substitusikan ke Fnx kali GNY. Jadi diperoleh Sehingga diperoleh AN star
dikali sin npx per a sin hiperbolik npy per a. Oke. Ini nih mengarahkan ke solusi, ke persamaan yang tepat, ke solusi dari pertanyaan yang ditanya. Oke, berikutnya berarti oke teman-teman, setelah kita mensubstitusikan ini ke dalam UNXY, FNX kali gen Y yang diperolehkan ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita perbuat? Menurut saya kan sudah diketahui U sama dengan Fx. Nah, ini berarti kita juga bisa tulis bahwa U x, 0 sama dengan Fx. Sama dengan F. Nah, kita juga tahu bahwa Y sama dengan B. Maka untuk membuat dia sama dengan 0, kita bisa tulis B kurang Y sama dengan 0. Nah, lalu kita substitusikan persamaan di atas, maka kita bisa tulis UX, B kurang Y sama dengan Fx. Oke. Berarti kita bisa peroleh ya bahwa UX, B kurang Y sama dengan Fx, nah sama dengan sigma dari hapuskan sigma dari n sama dengan 1 sampai ta hingga ini langsung sama dengan saja, hingga apa saja, ini langsung sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai ta hingga dari an star tadi ya, an star sin npx per a sin hiperbolik dari np b kurang y dari ini sudah b kurang y per a. Oke. Lanjut lagi ke bawah. Di sini tinggal sama dengan bagaimana kalau kita misalkan ini dengan bn ya? Oh ya, kita bisa misalkan itu dengan bn supaya kita menemukan an star itu nilainya berapa gitu, untuk memudahkan perhitungan mencari solusi dari persamaan di atas. Oke. Berarti misalkan ini an star, Iya, an star sampai sin sampai an star dikali dengan sin hiperbolik np b kurang y per a. Soalnya kan np x per a itu kan solusi bukan nol, yaitu tadi kan kita temukan kalau itu fa sama dengan 0 dan f0 sama dengan 0. Berarti kita pakai yang sin hiperbolik. Oke. Kita misalkan ini dengan bn. Nah, sehingga BN itu bisa sama dengan AN star dikali sin NPB per A itu sama dengan 2 per A np b kurang y, jangan lupa np b kurang y per a sama dengan 2 per A kali integral dari 0 sampai A fx sin npx per A selanjutnya. Nah, oke. Jangan lupa dx kan. Ya, karena integral ya. Oke, kalau ini kita sudah tahu ya. Minggu lalu kalau tidak salah ibu jelaskan. Berarti kalau menurut saya di sini kan berarti kita sudah bisa menemukan an star itu sama dengan 2 per dengan a sin hiperbolik dari n pi b kurang y per a dikali integral dari 0 sampai a untuk x sin n pi x per a dx. Jadi an bintang itu sama dengan 2 per a sin hiperbolik
Nah, di mana AN bintang itu kan 2 per A sin hiperbolik NPB kurang Y per A dikali integral dari 0 sampai ke A untuk Fx sin NPx per A dx. Ya sih. Oke, baik teman-teman. Menurut saya berarti dari sini kita sudah dapat kesimpulan loh. Kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan utamanya kita tadi. Nah, aduh sangat luar biasa kitanya. Jadi kesimpulannya ini nih, oke, jadi kesimpulannya ini di mana AN starnya ini, sehingga terjawab dari pertanyaan atau yang kita cari tadi menentukan persamaan yang tepat. Jadi persamaan yang tepatnya ini, UX B kurang Y sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga dari AN star dikali sin NPX per A dikali sin hiperbolik dikali NP B kurang Y per A, di mana AN starnya 2 per A dikali sin H hiperbolik dikali NP B kurang Y per A dikali dengan integral 0 sampai A dari Fx dikali sin NPX per A dikali dx. Oke, baik, demikian saja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berjuang, dan mari kita siapkan untuk yang terbaik lagi untuk kasus-kasus kedepannya, karena kita kedepannya berhadapan dengan kasus. Terima kasih. Terima kasih.